kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini. Kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai negeri ini, jangan kalian dengar apa yang disampaikan Ruslan Buton. Iya, provokator ini, aslinya provokator sejati dia ini. Perusak penerus. Yang keroknya ini dia. Kenapa Kapolda tidak tegas? Kenapa Kapolri tidak tegas? Halo, Bapak Listio Sigit Prabowo yang terganteng di dunia. Ya, Bapak kan polisi. Itu si Betok Rismon itu udah menghina Pak Tito Karnavian. Udah menghina Pak Krisnamurti. Dikatain bajingan apa segala. Masa Bapak sebagai polisi bintangnya 4 begini takut sama Rismon? Pak Listio Sigit Prabowo, Pak. Aduh. Rombongan itu kalau seandainya dia itu naik motor, ya. Dia naik motor nih. Ya kan? Tahu-tahu dengkulnya kepentok. Itu pasti geger otak mereka. Gitu. Kenapa? Iya pasti geger otak karena otaknya di dengkul. Gitu loh, nggak mungkin di kepala. Lu keplak aja kepalanya nggak bakal ngelawan mereka. Kenapa? Mereka lebih menjaga dengkulnya daripada otaknya, kepalanya. Podcast dan podcast. Anda pemretnya. Saya pemret hariansentana.com. Oh, oke. Ya. Dan podcast. Dan podcast. Anda pemretnya. Saya pemretnya. Anda pemret berarti Anda punya. Saya punya kartu wartawan utama nih. Oke, Nah, boleh kasih lihat juga nih. Nah, ini bikinnya tidak di Pramuka ya. Dibikin di Dewan Pers tahun 2017. Asli itu ya. Wala kalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Firdaus yang sangat gregetan melihat ya Panji dan kawan-kawan yang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka dan juga belum dilakukan penahanan. Firdaus mendesak ya Kapolri agar tidak menjadi penakut ya. Ya dengan cara apa ya? Dengan cara segera melakukan penahanan terhadap manusia-manusia tersebut. Karena menurut Firdaus itu manusia ya otaknya itu nggak di kepala tapi di dengkul. Jadi kalau dengkulnya kepentok, mereka justru akan mengalami gegar otak gitu loh, karena otaknya berada di dengkul. Tapi kalau kepalanya kepentok bahkan dipukul, mereka akan tenang-tenang saja. Selain itu teman-teman, ada juga neti yang minta izin kepada Prabowo untuk membersihkan sampah-sampah negara tersebut dengan tangannya sendiri. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini. Kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai negeri ini, jangan kalian dengar apa yang disampaikan Ruslan Buton. Iya, provokator ini, aslinya provokator sejati dia ini. Perusak penerus. Yang keroknya ini dia. Jujur aku ya, kalau aku ditanya, ya, kalau aku misalkan ini anggota Kopassus yang masih aktif, ya, aku ketemu orang-orang kayak gini, kusikat ini, kusikat. Iya, salahnya aku bukan anggota. Iya, menghadap aku sama Pak Praroro, dia kan dari Kopassus, minta izin aku, mau aku bersihkan sampah-sampah di NKRI. Inilah dia salah satunya. Iya, apa yang udah kau bantu bangsa ini, woi, Ruslan Buton, sadar diri kau. Ya, Pak Jokowi itu lebih baik daripada kalian, daripada kau. Ya, dia sudah membangun bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Paham? You understand?
Lah iya, dia sudah membangun bangsa ini dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Nah, sementara Anda ini apa? Oke lah, Anda pernah menjadi seorang prajurit lah begitu ya. Ya, prajurit ini kan mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi saya juga curiga gitu loh. Jangan-jangan Anda ini belum pernah berperang gitu loh. Mulai diangkat sampai pensiun, tugasnya di nggak mau ngomong saya. Aduh. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ketika netizen barusan meminta izin kepada Prabowo untuk membersihkan sampah-sampah bangsa dan negara. Lanjut. Kenapa Kapolda tidak tegas? Kenapa Kapolri tidak tegas? Halo, Bapak Listio Sigit Prabowo yang terganteng di dunia. Ya, Bapak kan polisi. Itu si betok Rismon itu udah menghina Pak Tito Karnavian. Udah menghina Pak Krisnamurti. Dikatain bajingan apa segala. Masa Bapak sebagai polisi bintangnya 4 begini takut sama Rismon? Pak Listio Sigit Prabowo, Pak. Aduh. Punya Kapolri kok begini amat memalukan, Pak. Hancur dah negara ini. Masa menangani kasus kucing dapur kayak si Rismon sama si Roy Panci ini, Listio Sigit Prabowo nggak bergerak-bergerak juga. Sampai negara ini hancur apa gimana? Mau negara ini hancur babak belur kayak Israel sama Palestina apa? Baru bergerak Listio Sigit Prabowo. Buat apa Bapak punya bintang 4, Pak? Malu-maluin, Pak. Malu-maluin Bapak itu, ya. Kapolri yang malu-malukan Bapak itu. Ya. Bapak udah dihina loh sama Rismon. Ya. Bapak Listio Sigit Prabowo itu udah dihina. Lebih hina daripada manusia biasa loh Bapak. Dihina oleh si Rismon Sianipar. Kami ini sebagai masyarakat yang pencinta Polri gregetan ngelihatnya. Hah? Bapak Listio Sigit Prabowo dengar ya, dengar Pak Listio. Dengar kata saya. Bapak itu bukan udah nggak pantas jadi Kapolri, udah dihina. Sedina-dinanya Bapak oleh si Rismon sama si Roy Suryo. Apalagi Rismon Sianipar menghina Pak Tito Karnavian, menghina Pak Krisnamurti. Tapi Pak Listio Sigit Prabowo masih diam saja. Diri Bapak Pak Listio Sigit Prabowo udah terhina banget, Pak. Kami masyarakat ngelihatnya udah hina banget lihat Bapak. Seorang jenderal bintang 4, bintangnya ini nggak berguna, nggak berfungsi. Ya, karena ulah si Rismon dihina Bapak sama Rismon. Mudah-mudahan Bapak tahu malu ya setelah saya ngomong begini, tangkap Rismon dan Roy Suryo. Mudah-mudahan ya. Saya mengkritik pedas ini karena apa? Saya marah karena Pak Tito digituin. Beliau jelek-jeleknya Pak Tito pernah berjasa di bangsa ini. Pak Krisnamurti jelek-jeleknya pernah berjasa di bangsa ini. Tolong ya Pak Listio Sigit Prabowo, Bapak juga dihina loh. Hah? Bapak itu bukan nabi saya yakin. Bapak juga bukan pendeta saya yakin. Bapak juga bukan ustadz mungkin. Ya. Ya, yang bisa bersabar berkepanjangan begitu. Karena ini lembaga institusi Pak, jaga harga dirinya. Polisi di mana-mana jadi nggak berwibawa Pak, gara-gara Bapak kurang tegas. Pak Listio Sigit Prabowo, polisi jadi nggak ada harganya di tengah masyarakat Pak. Pak Listio, coba Bapak nih dengar ya kupingnya, dengar Pak Listio Sigit Prabowo, dengar ya. Setelah saya bicara begini tolong dengar. Selamatkan citra polisi Pak. Ya, Bapak ini jadi Kapolri kok nggak ada gregetnya sama sekali, masih galakan saya gitu loh. Sebagai mitra strategisnya, saya ketua umum organisasi advokat aja galak Pak, tegas ngomongnya. Kok Bapak ini Kapolri kok santai-santai aja gitu loh. Melihat anggota lainnya dihina gitu. Coba tolong Pak, tegas sama si Rismon ini Pak ya. Saya marah ini Pak, karena mereka ulahnya udah membuat kekacauan di DPR kemarin Pak. Dengan provokasi mereka. Mereka tuh di balik layar mereka setelah DPR hancur kemarin mereka pura-pura nggak statement. Padahal sebelum-sebelumnya mereka lah yang manas-manasin agar DPR itu dibubarkan. Termasuk si Rocky Gerung. Ya. Pak Listio Sigit Prabowo belajar malu Pak lah. Punya bintang 4 kok nggak ada fungsinya sama sekali. Tolong Pak ya. Saya minta Bapak tolong fungsikan bintang 4 Bapak ya. Oke. Saya marah ini. Oke, Bang. Karena mereka itu diberi pernyataan benar atau salah. Benar atau benar, tetapnya dibilang salah sama mereka. Karena orang itu ngotot, karena kebodohannya, karena kedangkalannya. Jadi gini, rombongan itu kalau seandainya dia itu naik motor, ya, dia naik motor nih, ya kan, tahu-tahu dengkulnya kepentok, itu pasti geger otak mereka, gitu. Kenapa? Iya pasti geger otak karena otaknya di dengkul, gitu loh, nggak mungkin di kepala. Lu keplak aja kepalanya nggak bakal ngelawan mereka. Kenapa? Mereka lebih menjaga dengkulnya daripada otaknya, kepalanya, karena dengkul mereka di otak.
otak mereka didengkul gitu loh. Jadi rombongan si Rismon sama si Roy Panci ini otaknya itu didengkul. Bang, dia nggak mau dipanggil Roy Panci, lo malah dia mau. Nggak apa-apa Roy Panci, gue sebut Roy Panci, kok kan banyak yang manggil Roy Panci, emang kenapa? Lebih pantas Iya. panggil mantan narapidana bang, nggak suka. Enggak, dia lebih terhina Roy Panci, panggilan Roy Panci daripada mantan narapidana. Mantan narapidana, wah lebih hebat orang, lebih keren. Abis jadi narapidana, dia tobat jadi orang bener. Kalau Roy Panci ini kan udah jadi residivis, narapidana ya kan, maling panci ya kan. jadi berdobel-dobel gitu. Walaupun ini baru aja presumption of innocence kan gitu. Tetapi kan kita lihat udah parah. Mental bobrok kayak begini sebenarnya udah nggak boleh diajak ke acara-acara kayak kemarin gitu kan, Menpora, Sertijab Menpora ada dia, Roy Suryo tuh nggak boleh, memalukan. Pejabat kayak Roy Suryo itu memalukan. Jadi citra positif daripada pejabat negara itu hancur gara-gara Menpora menghadirkan Roy Suryo. Pejabat yang sakit jiwa kayak begitu harus diobatin dulu. Gitu loh. Mantan pejabat residivis sekarang gila lagi. Harusnya pemerintah itu turunkan tim cyber ODGJ nangkap mereka. Gitu loh. Setelah mereka ditangkap, diperiksa kejiwaannya. Gitu. Jadi kalau dibilang ahli-ahli nggak ahli mereka. Mereka lebih ke orang gila, orang stres. Ini udah nggak jelas mereka itu. Udah nggak jelas. Sehingga ketika mereka hopeless ingin melakukan kegiatan untuk menggugat Jokowi, akhirnya mereka itu cari gara-gara gitu loh. Cari gara-gara dengan menggugat Gibran lagi sekarang. Gitu. Karena udah kehabisan akal, hilang pikiran akibat kegilaannya, kesetresannya. Jadi akhirnya nyari gara-gara di kasus lain. Gitu. Kasusnya Gibran. Jadi abang melihat ada indikasi frustasi dengan. Ya frustasi lah, bentar lagi jadi tersangka kok. Gue udah ngomong kemarin bulan 9 kan. Ini harus ditangkap bulan 9. Tapi gue dapat bocoran bukan bulan 9, nunggu tenang dulu. Bukan mereka nggak jadi tersangka. Insya Allah mereka jadi tersangka dan akan ditangkap. Ini lagi ngeliat situasi negara gejolak negara. Karena mereka kan provokator. Selalu memprovokasi orang-orang dan orang-orang yang nggak ngerti tentang kebenaran akhirnya terprovokasi. Gitu loh. Jadi sekarang Gibran mau dimakjulkan karena dikatanya ijazahnya palsu, lalu ngadi-ngadi, ngelapor ke sana, ngelapor ke sini, minta dibatalin ijazah Gibran. Dari mana? Undang-undang nomor berapa lu betok? Rismon, ikan betok, mulut lu monyong, ya. Undang-undang nomor berapa Rismon? Roy Panci, orang tolol sedunia. Undang-undang nomor berapa yang lu pakai? Lu mau batalin ijazahnya Gibran? Coba deh, berhenti deh ya. Dari kesetresan lu. Undang-undang berapa? Lu lebih baik operasi plastik dua-duanya udah muka jelek begitu. Ya, kelayang-keloyong di negara ini kayak zombie. Kasihan ngelihatnya, kasihan anak cucu lu. Nah, keras sekali ya apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus barusan ya. Cukup panjang 6 menit lebih gitu, dan yang paling menarik bagi saya adalah ketika Bung Firdaus ini menjelaskan bahwa sebetulnya mereka itu ya kan otaknya itu tidak di kepala melainkan di dengkul. Jadi kalau naik motor yang dikasih helm itu dengkulnya. Bukan kepalanya. Karena mereka lebih khawatir dengkulnya terpentok daripada kepalanya. Karena kalau dengkulnya terpentok mereka bisa gegar otak. Karena otaknya ada di dengkul. Koclak. Ini khusus untuk masyarakat Sumut, karena saya, Bang Rismon dan Pak Janes adalah orang Sumut. Halo, izin saya stick nih kawan. Itu dari video kawan ya. Saya lihat kalian khusus mau bagi-bagi buku di Sumatera Utara ya, mau ribuan, mau berapapun kalian bagi buku di Sumatera Utara, buku kalian itu nggak laku itu ya. Kawan tahu yang kalian itu orang Sumatera Utara ya kan. Kau juga Mikael Sinaga ya, dan juga si Jones itu orang Sirbrawan kalau nggak salah itu. Terus si Rismon orang Siantar, tapi ya menetap di Bali nggak tahu lah apakah dulu dia tinggal di Siantar waktu sekolah, nggak tahu kita itu ya. Nanti kalau datang kalian ke Siantar gampang mencari saya itu ya.
di kantor FKPPI kita ngopi-ngopi biasa aja tuh di depan Telkom Siantar itu. Jadi kalian itu mau jual buku ataupun memberikan cara gratis, mau ribuan buku kalian di Sumatera Utara tidak laku ya. Buku-buku apa itu buku kalian untuk menghasut orang Sumatera Utara? Orang Sumatera Utara itu udah kau bilang tadi banyak termul, banyak yang cerdas. Ya, apalagi yang cerdas-cerdas itu, buku apa itu? Pengajaran sesat begitu, pengajaran apa itu? Iya. Pengajaran penghujatan seseorang. Apalagi yang dihujat itu kepala negara loh ya, mantan kepala negara ya. Jadi kalian itu manusia-manusia yang tidak mempunyai adab dan beretika negara ya, beretika di negara ini. Gak usah selalu tebar-tebar kebencian kalian, tebar-tebar hoak, menghasut masyarakat supaya masyarakat membenci Pak Jokowi itu begitu ya. Sumatera Utara itu tahu kau kayak mana. Orangnya bukan segampang itu terprovokasi. Orang Sumatera Utara mempunyai pemikiran yang logika sehat semuanya ya. Bukan gampang, tapi nggak tahu lah nanti kalau di Sirblawan ya. Kalau di Sirblawan di bawah si Jones itu mungkin bisa jadi karena di sana banyak kadron-kadron dulu ya. Banyak situ kadron-kadron yang gampang terprovokasi itu. Tapi nggak tahu lah. Di sana pun mungkin udah cerdas-cerdas juga aja semuanya orang Serblawan. Saya tuh setiap minggu saya ke Serblawan itu ya, ke Bagunung kemana saya lihat orangnya pun udah ini loh, nggak mau tabur-tabur hoak manusia di sana. Tak dari mana kalian kumpulkan itu mak-mak itu yang ada yang mulutnya congornya kayak mau congor tikus ya. Mereka tuh pakai hijab gitu. Sebenarnya seakan-akan mereka tuh mempunyai iman keagamaan yang bagus. Tak tahu berkuar-kuar. Dari mulutnya pun kotor-kotor ucapannya. Kalau ke situ kalian kasih buku kalian baru bisa. Kalau orang Sumatera Utara mana? Tidak segampang itu ya. Malu kalian nanti kalian bawa buku kalian ke Sumatera Utara itu. Sumatera Utara itu nggak segampang itu bos. Orang Sumatera Utara tegas, vokal suaranya ya kan. Tahunya kau kan. Di Jakarta sana kalian taruh itu. Karena di Jakarta banyak gelandangan-gelandangan bisa kalian kumpulkan. Gak makan banyak orang di sana gelandangan itu. Karena saya juga mantan dari Jakarta. Jadi di Jakarta aja lah. Mikael ya. Gak bakalan laku. Ada itu yang komen di feed ini ya. Yang bawakan feed ini. Ya kan. Yang menyebarkan feed ini. Kawan juga atau bagaimana, mungkin dia cerdas juga pemikiran. 882 saya lihat yang komen di situ. Banyak yang meminta bukumu tapi buat untuk like tai ayam, like tai kucing, ngelap meja-meja yang ada tai ayamnya atau lantai-lantai ada tai ayam gitu ya. Itu ada yang minta 500 tapi mau dibakar, ada yang minta 500 juga mau ditaruh alas-alas tempat tidur kucing atau kandang-kandang ayam gitu. Malu kalian, malulah ya. Gak laku itu buku kalian itu. Gak ada, apalagi orang Sumatera Utara yang jelasnya gak ada. Coba kawan-kawan orang Sumatera Utara, ada gak mau yang terima buku kawan orang siapa ya, si Mikael ini atau si Rismol sama si ya mereka itu udah yang menebar-nebar kebencian gitu ya kan, yang tidak mempunyai adab bernegara itu ya kan, tidak mempunyai adat bernegara mereka itu. Segampang itu mereka itu menghina nama Pak Jokowi itu, gak punya etika bernegara, gak punya etika sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai adab dan adat yang tinggi ya. Ini orang ini gak cocoknya ini udah gabung-gabung ke kadron sana ini. Oke, kawan-kawan tolong di komen dulu seluruh Indonesia ada nggak, Sumatera Utara juga pasti nggak ada yang minta itu buku. Nah lo, jangan kau pikir hanya gara-gara berasal dari Sumatera Utara, kemudian kau menganggap semua masyarakat se-Sumatera Utara mendukung Muncung kau. Kalau dikalkulasi ya, ibaratnya penduduk Sumatera Utara itu anggap sajalah ya 1 juta, ya enggak 1 juta, berjuta-juta, anggap saja 1 juta, ya kan? Yang percaya dan mendukung kalian itu tidak lebih dari 1000 orang. Coba bayangin berapa persen dari 1 juta. Nggak ada 1%-nya ya, 0,00001.
Gaya-gayaan aja buku nggak berkualitas. Nah, lagian kau kan ngaku-ngaku sebagai jurnalis dengan tingkatan utama, ya kan? Tapi kok nggak ketemu tuh dicari. Nih, saya sajikan nih videonya nih. Lanjut. Podcast. Dan podcast. Anda pemretnya. Saya hariansentana.com. Oh, oke. Ya. Dan podcast. Dan podcast. Anda pemretnya. Saya pemretnya. Anda pemret berarti Anda punya Saya punya kartu kompetensi. wartawan utama nih. Nah, boleh kasih lihat juga nih. Nah, ini bikinnya tidak di Pramuka ya. Dibikin di Dewan Pers tahun 2017. Asli itu ya. Udah teriak-teriak pas dicek dari ribuan nama jong, ya kan, sertifikasinya nggak ada. Saya kemarin sudah menyampaikan ya, saya seorang jurnalis yang sudah tidak aktif ya di dunia kejurnalistikan media mainstream ya, sudah hampir 10 tahun. Saya ya kurang lebih sudah 6 tahunan saya aktif di media sosial, terutama YouTube ya kan, sebagai konten kreator ya kan. Tetapi walaupun saya sudah lama tidak aktif sebagai seorang jurnalis, nama saya ya tetap tercatat di Dewan Pers sebagai salah satu jurnalis ya yang bersertifikasi. Lah kok dirimu ini nggak ada gitu loh. Aduh, setannya. Lanjut. Dalam sebuah wawancara singkat, orang ini mengatakan bahwa dia mendapat suatu informasi dari orang yang bisa dipercaya bahwa sesungguhnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu mendapat support dana sebanyak 16 miliar dari orang yang tidak dia sebutkan namanya. Dan akhirnya saya menduga bahwa itu benar terjadi. Karena kalau kelompok ini bergerak tanpa ada support dana, saya sungguh yakin dan percaya bahwa mereka tidak setotal ini setiap hari menggeruduk ini, menggeruduk itu, dan menurut informasi terbaru mereka akan melakukan investigasi ke Singapura berkaitan dengan ijazah Gibran. Kalau mereka membiayai sendiri untuk biaya perjalanan ke Singapura, saya rasa sulit untuk dipercaya. Maka Kapolri tolong ini diselidiki. Ya, maka Kapolri tolong segera ya. Tapi justru karena mereka ini ada backup di belakangnya yang membackingi, dan tentu itu, dan orang yang bisa mengeluarkan dana besar ya kan, menggelontorkan dana besar tentu biasanya bukan orang sembarangan kan. Orangnya biasanya punya power. Karena itulah kemungkinan besar Kapolri ini masih bingung gitu loh, menimbang gitu loh antara melanjutkan kasus ini, menaikkan tapi sudah naik ya dari penyelidikan sudah penyidikan. Ya, gitu ta? Iya kayaknya, ya kan? Seharusnya kan ada tersangka. Nah, sampai sekarang belum ada tersangka gitu loh. Nah, mungkin ya Kapolri itu masih mikir, waduh ini kalau dinaikkan statusnya jadi tersangka, bisa repot orang besar ini. Nah, dari sini masyarakat harus bersikap gitu teman-teman ya, bahwa ya hukum itu harus ditegakkan gitu loh. Tidak peduli siapa orang-orang di belakang mereka, kan seperti itu. Ya toh? Iya, lanjut. Aduh ya Allah, kasihan sebenarnya dengan Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa ini. Akhir-akhir ini banyak pengikutnya, kelompoknya yang meninggalkannya. Salah satunya adalah Egy Sujana. Kemudian Egy Sujana juga melalui kuasanya itu katanya malah memojokkan ya, teman-teman juga bisa melihat videonya, dan ini juga tersebar di media sosial lain. Malah memojokkan, memarginalkan daripada Roy Suryo dan Rismond. Nah, ini permasalahannya. Jadi yang harus diambil pelajaran oleh kita semuanya adalah apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jadi sekali lagi,
Kalau orang sudah benar, jangan kemudian kita sengaja secara politis mengulik-ulik, mencari-cari kesalahannya. Jelas-jelas banyak yang salah tuh para koruptor. Mestinya mereka ini, ayo bergegas tuh, suarakan koruptor harus segera tersangkakan. Kemudian Riza Khalid itu raja minyak harusnya segera ditangkap, sudah ditersangkakan kan? Harusnya begitu. Jangan orang yang sudah lurus, sudah baik, sudah banyak berkontribusi buat negara ini, kok malah dicari-cari celahnya, malah kena sendiri getahnya. Ayolah kita berpikir jernih, Bapak Ibu sekalian, Bapak Roy Suryo, Dr. Tifa Rismon. Kita ini sudah menyelami pendidikan yang luar biasa. Mestinya dengan pendidikan itu kita menjadi lebih dewasa, agar jangan sampai karena partai, karena politis itu kemudian kita mahalkan segala caranya. Jangan. Sekali lagi, apa yang kita tabur itu tentunya itu yang akan kita tuai. Kalau kita melakukan sesuatu yang positif, maka yang akan kita tuai positif. Kalau kita menaburnya dengan sesuatu yang negatif, maka yang akan kita tuai adalah negatif. Semoga tidak terjadi dalam diri kita semuanya. Amin. Ya, itu kalau orang waras Bang ya, ketika kita menanam singkong, ya pasti akan berpikir nanti akan memanen singkong. Kalau kita menanam mangga, ya pasti akan memanen mangga. Kan tidak mungkin. Ya kan, kita menanam padi, ya kan, tumbuhnya ilalang. Ya iyalah. Kita menanam ilalang, tumbuhnya padi, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau kita menanam padi, kemungkinan besar ilalang ikut tumbuh. Ya, ya menurut saya itu adalah apa namanya ya, pengingat lah bagi si maling panci dan kawan-kawan agar tidak terus menyerang Jokowi dan Gibran. Mengingat mereka sudah terpecah belah gitu ya, terpecah-pecah. Dan Mbak Egy juga sudah mulai ya justru berhadap-hadapan. Tapi ya gimana lagi, mereka ya tetap ngotot aja. Tapi nggak pedulilah, kita lihat aja bagaimana perkembangannya ke depan. Ya teman-temannya, bagaimana menurut Anda? Ya silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.